Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwati azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita mempelajari Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dari kitab Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, Lum'ah al-I'tiqad. Kita sampai terakhir kemarin mana? Alhamdulillah. Baik ya. Kita kemarin masih di muqaddimah. Jadi muqaddimah dari kitab Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan sekarang. Wa kullu ma ja'a itu ya. Wa kullu ma ja'a, ya benar ya. Mausufun. Baik, mausufun bima wasafa bihi nafsah fi kitabihil azim wa ala lisani nabiyyihil karim. Allah Subhanahu wa ta'ala itu disifati dengan apa yang Allah sifati tentang dirinya dalam kitabnya yang agung, Al-Quranul Karim. Wa ala lisan nabiyyil karim, dan dalam lisan nabi beliau yang mulia, nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Wa kullu ma ja'a fil Qur'an, dan semua yang datang dalam Al-Quran. Aw sahha 'anil Mustafa alaihi salam, dan yang sahih dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min sifatir rahman, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wajibal imanu bihi, wajib untuk mengimaninya, wa talaqihi bitaslimi wal qabul, dan wajib untuk menerimanya, dan wajib untuk menerimanya. Wa tarkit ta'arrud birraddi wat ta'wil, dan tidak boleh untuk menolak dan mentakwilkannya. Wat tashbih wat tamtsil, tidak boleh untuk menyerupakannya. Wa ma ashkala min dzalik, adapun apa yang rumit, apa yang susah untuk difahami, wajib isbatuhu lafza, maka wajib menetapkannya cara lafaz. Wa tarkut ta'arrud li ma'na, dan tidak memaknainya. Wa naruddu ilmahu ila qailihi, dan kita mengembalikan ilmunya kepada yang mengucapkannya. Wa naj'al uhdatahu ala naqilihi, dan kita menjadikan ikatan dari riwayat tersebut pada orang yang menukilnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah muqaddimah yang telah kita bahas pada pertemuan yang kemarin, beliau menyampaikan di sini bahwasanya dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mensifati dirinya dengan berbagai macam sifat. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat Al-Quranul Karim itu menamai dirinya dengan berbagai macam nama, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan berbagai macam sifat, baik itu yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dirinya
tatkala Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah menamakan dirinya dengan Ar-Rahman, Allah menamakan dirinya dengan Ar-Rahim. Berarti salah satu dari nama-nama Allah itu adalah Ar-Rahman, salah satu dari nama-nama Allah itu adalah Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menamai dirinya dengan berbagai macam nama. Innallaha kana aliman hakima. Sungguhnya Allah itu zat yang maha alim, maha mengetahui, dan maha hakim, maha hikmah, maha bijaksana. Berarti Allah menamai dirinya, Allah Subhanahu wa ta'ala menamai dirinya bahwasanya dia itu adalah Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menamai dirinya dengan Al-Hakim, zat yang maha hikmah, zat yang maha bijaksana. Dalam ayat yang kita baca kemarin, Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada satupun yang menyerupainya, dan Allah itu As-Sami' Al-Basir, zat yang maha mendengar, maha melihat. Berarti namanya Allah itu adalah As-Sami', namanya Allah itu adalah Al-Basir. Itu nama-nama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam banyak ayat-ayat Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dirinya itu memiliki beberapa sifat, memiliki berbagai macam sifat, yang itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Semacam Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya, dan orang-orang yang bertaubat, dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Menunjukkan bahwasanya Allah itu mempunyai sifat apa? Mencintai. Innallaha yuhibbu. Sungguhnya Allah itu mencintai. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat mencintai. Di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ghadiballahu 'alaihim man wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihim." Itulah wala'anahum wa 'adda lahum 'adzaban alima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam yang dia kekal di dalamnya. Terusan ayat itu, wa ghadiballahu 'alaihim. Allah marah kepadanya. Berarti Allah itu bisa marah. Allah itu mempunyai sifat marah. Siapa yang menyebutkan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri dalam Al-Quran. Itu sifat-sifat maknawiyah, sifat-sifat yang maknawi. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebut tentang dirinya, tentang sifat-sifat zat. Zatnya Allah itu apa toh? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang dirinya, yadullahi fawqa aydihim. Tangannya Allah, yad itu tangan. Tangannya Allah di atas tangannya mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang dirinya dengan berbagai macam sifat-sifat dzatiyah, sifat-sifat yang menunjukkan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya yang pertama, Allah itu dalam Al-Quranul Karim menyebutkan nama dan sifat tentang dirinya. Nama-nama Allah sebutkan dalam Al-Quran, sifat-sifat Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu jamil, zat yang maha indah. Berarti salah satu dari nama Allah yang disebutkan oleh Rasulullah itu adalah Al-Jamil, zat yang maha indah. Yuhibbu al-jamal, yani Allah itu mencintai keindahan. Salah satunya juga adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzilu ila as-sama'id dunya." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang
terakhir. Rasulullah SAW menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu yanzil, Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Itu semua yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala bahwasanya dalam Al-Quran itu Allah menyebut tentang nama dan sifatnya. Dalam As-Sunnah Rasulullah SAW menyebut tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kewajiban kita terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah? Apa kewajiban kita terhadap hadis-hadis yang terdapat atau yang menyebutkan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu yang dijabarkan oleh Imam Ibnu Qudamah selanjutnya. Itu yang dijabarkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala selanjutnya. Setelah kita memahami contoh-contoh ayat-ayat tentang nama-nama Allah, tentang contoh-contoh ayat tentang apa? Sifat-sifat Allah, contoh tentang hadis-hadis yang menyebutkan tentang nama-nama Allah, dan contoh hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang apa yang kita lakukan terhadap ayat-ayat ini? Yani terhadap hadis ini. Beliau mengatakan, wa kullu ma jaa fil Qur'an, semua yang terdapat dalam Al-Qur'an, wa sahha 'anil Mustafa, dan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sifatir Rahman, dari sifat-sifat Allah. Jadi yang pertama beliau mengatakan semua yang terdapat dalam Al-Qur'an, artinya semuanya pasti sahih. Semuanya Al-Qur'an itu, Al-Quran yang ada pada zaman Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang ada pada zaman sekarang. Tidak bergeser satu huruf pun, dan tidak bergeser setengah huruf pun, seandainya ada setengah huruf. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji akan menjaga Al-Quranul Karim. Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang menjaga Al-Quran. Maka tidak ada ceritanya Al-Quran itu kemudian salah cetak. Tidak ada kemudian Al-Quran itu salah riwayat. Jadi Al-Quran dari sejak zaman Rasulullah sampai sekarang tidak berubah. Satu huruf pun tidak mengalami perubahan. Satu huruf pun tidak mengalami perubahan. Itu Al-Quran. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menggunakan bahasa dan yang sahih dari Rasulullah. Kenapa? Hadis dengan Al-Quran itu berbeda. Kalau Al-Quranul Karim, jadi begitu Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW, dibawa oleh Jibril alaihi salatu wassalam, maka langsung Allah jadikan Al-Quran itu dihafal oleh beliau. Begitu disampaikan oleh Jibril, langsung dihafal oleh Rasulullah SAW. Nah, oleh Rasulullah SAW disampaikan kepada para sahabat. Sebagian sahabat menerima langsung menghafalnya, tapi ini menghafal dihafal saja itu bagi Rasulullah SAW belum cukup, perlu untuk ditulis. Sehingga beliau SAW itu mempunyai katabatul wahyi, para penulis wahyu. Mereka orang-orang yang diberi tugas oleh Rasulullah SAW, setiap kali ada wahyu turun maka langsung ditulis oleh mereka. Di apa? Ya di pelepah korma, ya di lempengan batu, ya di lempengan kayu, ya di kulitnya kambing. Zaman itu kan orang-orang kertas. Ini zaman itu kan belum ada alat-alat tulis semacam yang ada pada zaman sekarang. Ya tahun 570-an 570-an Masehi itu di negeri kita kan surat menulis di negeri kita kan pakai rontal, pakai begitu lontar polontar. Pokoknya surat-surat zaman itu kan pakai semacam itu, Mas ya. Dari zaman di negeri Arab kan orang-orang lontar.
Ini, maka mereka menulisnya itu pakai sesuatu yang bisa pokoknya untuk ditulis yang ada ini pada zaman itu. Lah, di zaman Rasulullah SAW Al-Quran itu sudah dibukukan, sudah ditulis, kemudian dikumpulkan di zaman Abu Bakar, dan kemudian dijadikan Al-Quran mushaf di zaman Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu, sehingga tidak ada kemungkinan bergeser. Apa yang ada di zaman Rasulullah SAW itu tidak bergeser sama sekali Al-Quranul Karim. Adapun hadisnya Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah SAW itu Rasulullah melarang untuk menulis hadis. Hadis itu tidak boleh ditulis di zaman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu tidak boleh ditulis di zaman beliau. Baru di akhir-akhir masa kenabian beliau mengizinkan untuk menulis hadis-hadis beliau. Di zaman para sahabat, jadi di zaman para sahabat, hadis itu diriwayatkan secara lisan, dari mulut, diterima oleh yakni para muridnya tanpa ditulis. Manusia pada waktu itu mengandalkan kekuatan hafal untuk menerima hadis-hadis Rasulullah SAW. Di samping ilmu baca tulis pada waktu itu masih susah. Jadi ilmu baca tulis pada waktu itu masih susah. Baru kemudian di akhir abad yang pertama baru mulai ada gerakan menulis hadis, dan mencapai titik puncaknya di akhir abad yang kedua. Itu baru hadis-hadis ditulis yani di zaman tersebut. Padahal antara zaman itu, ini di akhir abad kedua itu kan zaman Imam Bukhari dan yang lainnya itu. Di zaman itu antara Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Muslim dan yang lainnya sampai kepada Rasulullah, mereka nggak pernah mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu yang membukukan, yang menyusun, yang menyatukan itu adalah orang-orang yang memang hidup di zaman Rasulullah dan para penulis wahyu yang memang ditugaskan oleh Rasulullah SAW sendiri. Adapun pembukuan hadis itu jauh setelahnya. Mereka itu misalkan Imam Bukhari rahimahullah taala, Imam Abu Dawud, Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya, mereka itu ini di sini Imam Ahmad nerima dari gurunya. Gurunya ini nerima dari gurunya. Gurunya nerima dari sahabat, sahabat ini nerima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat jalur periwayatan. Ini yang dalam ilmu hadis namanya ilmu sanad. Namanya ilmu sanad. Lah, periwayatan ini itu yang menjadikan hadis itu ada yang sahih, ada yang tidak. Jadi ada fulan ini meriwayatkan dari si fulan, si fulan ini dari si fulan ini dari sahabat-sahabat dari Rasulullah SAW. Orang ini orang baik apa enggak, hafalannya kuat apa enggak, lalian apa enggak, dan berbagai macam yang lainnya. Sehingga hadis itu secara disiplin ilmu hadis ada dua. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif. Ada hadis yang kuat, sahih, ada hadis yang lemah. Kalau kita mengatakan hadis itu lemah, bukan bermakna sabda Rasulullah lemah, tapi yang menukil, meriwayatkan kurang dapat dipercaya. Yani kurang dapat dipercaya. Lah, kalau berhubungan dengan al-asma wa sifat, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita terima adalah ausahha anil mustafa, atau sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis yang sahih saja, dan kita tidak menerima hadis-hadis yang dhaif atau hadis-hadis yang lemah. Jadi kalau ada ayat Al-Quranul Karim, kalau ada ayat Al-Quranul Karim atau ada hadis yang menunjukkan kepada kita tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita wajibal imanu bihi, wajib untuk mengimaninya, wajib bagi kita untuk meyakininya, wa talaqqihi bitaslimi wal qabul, dan wajib bagi kita untuk menerimanya, wa tarkit ta'arrudhi lahu birraddi wat ta'wil wat tashbihi wat tamtsil, dan jangan menolaknya, jangan mentakwilnya, jangan menyerupakannya. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah, akidahnya para sahabat, akidahnya para tabi'in, akidahnya para ulama-ulama setelahnya sampai pada zaman kita sekarang. Jadi kalau kita mendapati ada ayat-ayat Al-Quranul Karim
kita mendapati ada hadis-hadis Rasulullah SAW yang membicarakan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita yang pertama meyakininya, menerimanya. Tatkala Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, Allah itu mempunyai nama Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, mempunyai nama Ar-Rahim, zat yang maha penyayang. Allah itu mempunyai nama Al-Jabbar, zat yang maha perkasa. Allah itu mempunyai nama Syadidul Intiqam. Jadi orang, zat yang maha keras balasannya. Jadi Syadidul Iqab, zat yang maha keras azabnya. Maka kita terima apa adanya. Jangan ditolak. Allah kok maha perkasa. Tadi opoy. Karena yang ngomong itu bukan kita. Yang ngomong itu bukan saya. Yang menamakan Allah bahwasanya Allah itu adalah Al-Jabbar, Al-Ghaffar, At-Tawwab, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Hakim. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ini. Begitu juga dengan nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Annallaha Jamil. Masya Allah itu kok zat yang maha indah, gak pantas lah. Jangan. Karena apa? Yang ngomong begitu, yang menamakan Allah dengan nama itu bukan saya, bukan jenengan, bukan para ulama. Yang menamakan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Baik. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah menyebut tentang sifat-sifat ma'nawiyah, Allah itu mencintai, Allah itu membenci, Allah itu marah. Ini ya, Allah itu Allah itu marah, Allah itu senang, gitu. Sebagaimana dalam ayat dan hadis-hadis yang telah kita baca tadi. Maka imanilah, yakinilah, berarti Allah itu memang mempunyai sifat mencintai. Allah Subhanahu wa taala itu memang mempunyai sifat marah. Allah Subhanahu wa taala memang mempunyai sifat apa? Ini membenci. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat ini, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat itu mendengar, melihat dan berbagai macam ini yang lainnya. Begitu juga dengan tatkala Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya bahwasanya Allah itu punya tangan. Jadi yadullahi fawqa aydihim, yad itu artinya adalah tangan. Jadi Allah itu mempunyai tangan, maka kita yakini bahwasanya Allah itu memiliki tangan. Kenapa? Yang ngomong begitu bukan saya, yang ngomong begitu bukan jenengan, yang ngomong begitu bukan ulama. Yang ngomong begitu adalah langsung firman Allah dalam surat Al-Fatah, yadullahi yani fawqa aydihim. Itu zaman beliau. Karena ini konsekuensi dari keimanan kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini tentang masalah semacam ini, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Dan ayat-ayat yang banyak yang menunjukkan kepada kita untuk beriman, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mampu untuk mengimani perkara-perkara yang tidak mampu untuk kita lihat dengan indrawi kita. Bahwasanya di sana ada surga, di sana ada neraka, ada malaikat. Nah, di dalam akhirat itu ada sirat, ada jembatan, ada timbangan, ada padang mahsyar. Sampai sekarang kan kita belum mampu untuk nerawang. Tidak dengan mata, tidak dengan telinga, tidak dengan indrawi yang lain. Kenapa kita percaya? Kenapa kita meyakini? Ya, kalau jenengan nggak meyakini adanya surga neraka, ngapain susah-susah ngaji? Ini. Kenapa kita meyakini adanya surga? Kenapa kita meyakini ada neraka? Kenapa nanti kita meyakini adanya azab? Kenapa kita meyakini adanya iblis? Kenapa kita meyakini adanya timbangan amal kebaikan dan keburukan? Kenapa kita meyakini adanya padang mahsyar? Karena itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Maka demikian juga Al-Quran dan As-Sunnah tidak menunjukkan yang itu toh, tapi juga menunjukkan tentang nama dan sifat Allah, bahwasanya Allah itu memiliki nama ini, Allah memiliki sifat ini. Jadi Rasulullah juga menyebutkan begitu, Allah mempunyai nama ini, Allah mempunyai sifat yang semacam itu. Maka kita beriman
sebagai konsekuensi keberadaan kita meyakini kebenaran Al-Quran dan kebenaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama, wajibal imanu bihi, wajib untuk mengimaninya, wajib untuk mempercayainya, wajib untuk meyakininya. Dan konsekuensi dari keimanan kita itu jangan menolak, tidak boleh mentakwil, dan tidak boleh menyerupakan. Apa itu? Menolak. Para ibu bapak azani Allahikum, yang menolak. Ini Allah kok maha mendengar, koyo uang mendengar. Ditolak. Karena menolak semacam ini adalah menolak ayat-ayat Al-Quran dan menolak hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, tanpa menyerupakan. Tidak boleh menyerupakan apapun yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang nama dan sifat Allah dengan makhluknya. Kenapa? Karena kaidah yang telah kita pelajari kemarin dalam surat Asy-Syura ayat nomor 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah itu tiada sesuatu pun yang menyerupainya, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini mempunyai dua sisi yang paling utama. Satu, di satu sisi, di bagian yang pertama dari ayat, Allah mengatakan bahwasanya Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak ada satu pun yang menyerupai Allah dari makhluknya. Yang kedua, keberadaan bahwasanya Allah itu tidak ada satupun yang menyerupainya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah maha mendengar, maha mengetahui, maha melihat. Berarti keberadaan bahwasanya Allah itu tidak ada yang menyerupainya tidak menjadikan kita itu menolak nama dan sifat Allah. Kita menetapkan nama dan sifat Allah bukan berarti kita menyerupakan Allah itu dengan makhluk. Dan ini kita bawa kepada semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tentang dirinya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai, gitu ya, orang-orang yang bertaubat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Allah itu menyebut tentang dirinya bahwasanya dia memiliki sifat mencintai. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita pertama meyakini, ya berarti Allah itu mempunyai sifat cinta. Yang kedua, jangan ditolak. Allah itu ya gak mungkin lah Allah itu mempunyai sifat mencintai. Piye? Wong nyeni Allah Tuhan semesta alam kok mencintai. Koyo opo itu jangan, karena berarti kalau kita melakukan tindakan itu kita menolak apa? Menolak ayat. Jangankan menolak satu ayat, menganggap salah satu huruf dalam Al-Quran itu kufur, karena berarti menganggap Allah itu tidak menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Kalau kita mengatakan Al-Quran itu ono sing salah sak huruf, seharusnya nggak begitu, ini seharusnya begini, jangan begitu ya. Ini harusnya nggak begitu, seharusnya begini. Maka ini itu kufur, karena mengingkari ayat-ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Itu menolak. Yang ketiga, jangan serupakan cinta Allah dengan cintanya makhluk. Allah memang mencintai, manusia juga mencintai. Tapi yang kita yakini, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dalam artian, Allah memang mencintai, manusia juga mencintai. Tapi cinta Allah tidak sama dengan cintanya manusia. Cinta manusia tidak sama dengan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya jelas beda antara makhluk dengan
Khalik. Jangankan antara makhluk dengan Khalik, antara makhluk dengan makhluk itu kadang-kadang berbeda. Satu lafaz, satu makna, beda hakikat. Contoh ini, antara daun telinga dengan daun pintu itu podo-podo daun, tapi hakikat daun telinga dengan daun pintu itu jauh berbeda. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang dirinya mencintai. Kita pun memiliki sifat mencintai, tapi kita yakini laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Begitu juga dengan ayat-ayat yang lain. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang dirinya, wa ghaziballahu alaihim, bahwasanya Allah itu marah, maka kita, apa kewajiban kita? Kita meyakini, mengimani Allah itu mempunyai sifat marah. Yang kedua, jangan ditolak. Wong Allah kok marah, gitu ya? Jangan ditolak. Yang ketiga, jangan serupakan marahnya Allah dengan marahnya manusia. Jadi jangan serupakan marahnya Allah dengan marahnya manusia. Kalau marahnya manusia itu apa? Apa itu sifat marah? Sifat marah kan bergejolaknya darah. Ini terhadap sesuatu untuk balas dendam, gitu tak? Iya benar, pengertiannya begitu. Itu marahnya manusia. Apakah Allah kalau marah juga begitu? Tidak, karena marahnya Allah beda dengan marahnya manusia. Laqad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang membantah kamu tentang urusan suaminya, di awal surat Al-Mujadilah. Nah, Allah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri dalam surat Al-Mujadilah, Allah itu mendengar. Apa kewajiban kita? Kita meyakini bahwasanya Allah itu mendengar. Jangan menolak keberadaan Allah itu mendengar. Yang ketiga, kita meyakini pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran manusia. Jadi pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran manusia. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus pendengaran Allah itu gimana, Ustaz? Cintanya Allah itu gimana, Ustaz? Marahnya Allah itu gimana? Kalau mendengarnya kita kan pakai kuping. Ada suara masuk, terekam di otak. Lah, itu namanya mendengar. Kalau mencintai, yani manusia mencintai itu artinya ya menyenangi sesuatu, karena itu diharapkan bisa membawa manfaat, menolak madarat. Itu cintanya manusia. Marahnya manusia sebagaimana yang saya gambarkan tadi. Terus mendengarnya Allah itu bagaimana? Cintanya Allah itu bagaimana? Marahnya Allah itu bagaimana? Hakikatnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa memahami satu, Allah itu mencintai, Allah itu mendengar. Kita memahami yang kedua, makna mencintai dan mendengar itu maklum, diketahui. Jadi apa itu mencintai? Difahami, maklum lah arti mencintai. Tapi yang kita yakini, cintanya Allah adalah makna yang sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan cintanya manusia. Mendengarnya Allah adalah sesuai dengan makna yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sama dengan mendengarnya manusia, tidak sama dengan mendengarnya manusia. Para hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jadi para ulama-ulama yang lain, insyaallah nanti akan dibahas juga, menambahkan satu yang juga terlarang dalam masalah nama dan sifat, yaitu takyif. Menanyakan bagaimananya, gak usah ditanyakan mananya. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya bahwasanya Allah itu mendengar, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai dan membenci, maka gak usah ditanyakan bagaimana sih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana sih mendengarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah dibayangkan, karena tidak mungkin seseorang mampu membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka juga tidak mungkin untuk membayangkan sifatnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu adalah keyakinan akidah Ahlussunnah. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan, apa itu mengimani nama dan sifat Allah? Yani mengimani Allah Subhanahu wa taala isbatu ma asbatahu Allah li nafsihi wa rasuluhu wa nafyu ma nafahu Allah wa rasul, yani li nafsihi wa rasuluhu min duni ta'wilin wala tamthilin wala ta'tilin wala takyif. Menetapkan yang Allah tetapkan tentang dirinya dari nama dan sifat, menafikan yang Allah nafikan tentang dirinya dari nama dan sifat. Jadi baik itu yang Allah dan Rasulnya katakan tanpa mentakwil, tanpa menyerupakan, tanpa menanyakan bagaimana, dan tanpa menolak keberadaannya, ini tanpa takyif. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal masalah terakhir di situ adalah wat takwil. Jangan mentakwil. Jadi jangan mentakwil. Bahasanya lebih tepat ya, akhwan, itu bukan takwil, tapi karena ini bahasa yang kondang. Bahasa yang lebih tepat itu wat tahrif, menyelewengkan makna dari makna yang sebenarnya. Karena takwil dalam bahasa Arab itu ada 3 makna. Takwil dalam bahasa Arab itu ada 3 makna. Ini sebelumnya. Takwil dalam pemahaman masalah ini ada 2 hukum. Ada takwil yang benar, ada takwil yang salah. Ada takwil yang benar, ada takwil yang salah. Takwil yang benar itu ada beberapa makna. Yang pertama, takwil dalam arti tafsir. Takwil dalam arti tafsir, tafsirnya. Dan ini takwil yang benar. Ya, karena semua bahasa, semua kata itu ada maknanya, ada tafsirnya. Contoh, pada waktu kita bahas kemarin tentang basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kita mengatakan Ar-Rahman. Apa artinya? Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang maha luas. Ar-Rahim, Dzur-Rahmah Al-Musilah, gitu kan? Zat yang memiliki kasih sayang yang bisa disampaikan kepada yang lainnya. Ini namanya takwil bermakna apa? Tafsir. Takwil bermakna tafsir. Dan ini benar karena memang ini adalah makna dari Ar-Rahman, makna dari Ar-Rahim. Dari mana kita tahu? Kita tahu itu adalah dari keterangan para sahabat, para ulama yang mereka menimba ilmu langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, takwil bermakna hakikat sesuatu. Hakikat sesuatu. Jadi, apa itu hakikat sesuatu? Hakikatus syai'. Hakikat sesuatu ya akhwan. Jadi kalau kita itu sekarang tahu tentang surga, tafsirnya surga itu jannah ya akhwan, al-jannah, gitu ya. Dalam bahasa Indonesia terjemahannya surga. Takwil surga dalam arti yang pertama, tafsir surga itu apa? Tempat yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman, beramal soleh di akhirat nanti, penuh dengan kenikmatan yang abadi. Nah, itu namanya takwil bermakna tafsir. Takwil bermakna tafsir. Yang kedua, takwil bermakna hakikat. Ini sampai sekarang kita belum tahu. Kapan kita tahu? Nanti kalau masuk surga. Nanti di masuk surga baru kita tahu hakikat surga itu kayak apa. Baru kita tahu hakikat surga itu kayak apa. Ini adalah makna takwil. Dan ini bisa terjadi di akhirat, bisa terjadi di dunia. Kalau ada orang ngomong sesuatu ternyata benar, itu takwilnya. Artinya hakikatnya. Berarti kan ucapan Nabiullah Yusuf alaihissalam kepada bapaknya, Nabiullah Yakub. Pada waktu Nabi Yusuf masih kecil, itu kan beliau mengatakan, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai bapakku, semalam saya mimpi saya melihat ada 11 bintang, matahari dan rembulan, mereka semua sujud kepadaku. Ini maka Nabiullah Yusuf, Nabiullah Yakub mengatakan kepada anaknya, ini anakku, jangan ceritakan mimpimu ke siapapun ya. La taqsusur ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kamu ceritakan pada siapapun, simpan. Jadi ceritamu ini ternyata ono sing kering,
Ternyata jadi ada yang dengar. Singkat cerita, terjadilah peristiwa yang terjadi. Nabi Yusuf kemudian diiri oleh kakak-kakaknya, kemudian dimasukkan ke dalam sumur, ditemukan oleh rombongan musafir, dibawa ke negeri Mesir, kemudian dijual ke pasar, dibeli oleh salah satu pembesar kerajaan Mesir, kemudian diangkat jadi anak angkat, kemudian masuk penjara, kemudian diangkat menjadi menteri bendahara kerajaan, akhirnya menjadi raja muda. Itulah akhirnya menjadi raja muda. Saat itu terjadi musim paceklik, kemudian orang-orang dari negeri Kanaan itu datang jauh-jauh ke Mesir, kemudian bertemu dengan dan macam-macamnya. Singkat cerita, setelah mereka tahu bahwasanya ternyata raja muda yang selama ini memberikan makanan pada mereka adalah adiknya sendiri Yusuf, Nabi Yusuf mengatakan, datangkan bapak ke sini. Datangkan bapak ke sini. Datanglah akhirnya beliau bapaknya Nabiullah Yakub dan saudara-saudaranya datang. Tatkala mereka itu datang, mereka sujud kepada Nabi Yusuf. Dan zaman itu sujud kepada manusia, sujud hormat itu boleh. Zaman itu sujud hormat kepada manusia itu boleh, tapi di zaman Rasulullah SAW terlarang. Maka tatkala Nabi Yusuf melihat kakak-kakaknya itu sujud kepadanya sebagai tanda hormat, apa kata Nabi Yusuf alaihissalam kepada bapaknya? Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Bapakku, Pak, inilah takwil dari mimpiku yang dulu. Apa artinya takwil? Inilah kenyataan, inilah hakikat dari mimpiku yang dulu, sekarang Allah jadikan sebagai kenyataan. Jadi arti takwil yang kedua itu apa? Hakikat, fakta. Kalau kemarin itu cuma sekedar makna, bisa difahami maknanya. Makna dari mimpi kamu itu gini, itu masih tafsir, gitu ya. Kalau sudah terjadi, maka itu namanya takwil bermakna hakikat. Baik, kita bahas sekarang. Ini kita bahas sekarang. Kalau dalam masalah surga tadi kita katakan, surga itu tafsirnya apa? Tafsirnya tadi. Takwil arti kedua, hakikat. Hakikatnya ini nanti kalau kita sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna takwil. Itu makna takwil. Makna takwil yang ketiga itu yang salah, menyelewengkan makna dari makna yang sebenarnya. Ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang enggak benar, ngawur nafsir Al-Qur'an dan As-Sunnah sakarepe dhewe. Sakarepe dhewe. Contoh tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fadhbahu baqarah, sembelihlah seekor sapi. Apa artinya? Nyembelih sapi. Tafsirnya itu nyembelih sapi, seekor sapi, gitu ya. Tapi apa kata orang-orang Syiah? Mereka menyelewengkan makna ayat ini. Sapi di sini bukan sapi, tapi sapi yang ada dalam ayat ini adalah Aisyah. Itu namanya takwil yang batil, penyelewengan makna. Lah itu dalam bahasa aslinya namanya tahrif. Apa kaitannya ini dengan asma wa sifat? Apa kaitannya ini dengan asma wa sifat? Kita katakan kalau Allah menyebut tentang dirinya mempunyai nama tertentu, mempunyai sifat tertentu, terima apa adanya dengan tafsir yang difahami oleh para salafun saleh, oleh para sahabat. Jangan selewengkan maknanya. Innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah itu mencintai. Katakan Allah itu mempunyai sifat mencintai. Apa maknanya mencintai? Kalau mencintai manusia, ya gitu itu gambarannya. Adapun cintanya Allah, maka berbeda dengan manusia. Jangan katakan, jangan katakan Allah kok mencintai toh. Kan kalau Allah itu mencintai berarti sama manusia. Ben gak sama, katakan Allah itu ingin untuk merahmati misalkan. Itu menyelewengkan makna cinta. Ingin menolak Allah itu gak mencintai, tapi menyelewengkan maknanya kepada makna yang lain. Itu adalah akidah yang harus kita yakini dalam masalah itu. Dan nanti insyaallah Subhanahu wa ta'ala akan kita lanjutkan pembahasannya pada bagaimana keyakinan para ulama kita tentang masalah yang semacam ini. Wallahu a'lam. Insyaallah Subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari. Kita lanjutkan. Upload ya.
Tenang aja. Ini belajar apa-apa kawitan ku abot. Ini belajar sepeda motor, ngono nabrak ya kawitan. Yang kena lancar ya ora. Bisa pancal, sing keblak-keblak terus juga kawitan. Lama-lama juga. Tapi akhwan, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita belajar, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.